mobil iki mobile jebol mobile. Itu ada orang beol itu, kayak saya kecil itu beol jadi. Woi mbak, Assalamualaikum. Siang ini saya ada di Kanal Banjir Barat atau biasa disebut Banjir Kanal Barat di Semarang. Ini salah satu sungai pengendali banjir di kota Semarang. Ini saya sedang naik perahu kecil ini, atau ini biasa untuk menyeberangkan orang dari sisi sebelah barat ke sisi sebelah kiri Banjir Kanal Barat. Ini ada seling, jadi perahu orang dari sini naik perahu kecil ini. Ini seling ke timur, nanti ke sana. Dari timur nanti juga ke barat untuk nyebrang biar cepat. Sekali lagi, ini adalah sungai, salah satu sungai pengendali banjir di kota Semarang. Jadi ada Banjir Kanal Timur dan ini Banjir Kanal Barat. Seperti di Jakarta ada Banjir Kanal Timur, juga ada Banjir Kanal Barat. Ini adalah peninggalan Belanda dan saat ini di Wali Kota Pak Hendi atau Hendrar Prihadi memang dinormalisasi sehingga lebih luas. Barangkali BBWS ya, Balai Besar Wilayah Sungai atau siapalah yang normalisasi, tapi ini indah. Ngomong-ngomong soal banjir, beberapa waktu lalu ada perbandingan banjir di Semarang dan di Jakarta. Lebih luas lagi adalah banjir di Jawa Tengah dan banjir di DKI Jakarta. Ada perbandingan antara Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo. Menurut saya perbandingan yang konyol, betul-betul konyol. Yang satu dianggap lebih baik penanganannya dibanding yang lain, entah siapa yang lebih baik atau entah siapa yang lebih buruk. Itu karena kemarin DKI Jakarta banjir, ada bulian, Pak Anies dibully habis-habisan. Tapi kemudian Semarang juga banjir, Jawa Tengah juga banjir. Jawa Tengah banjir tapi sebetulnya belum, pas Semarang belum banjir, belum ada bulian ke Pak Ganjar Pranowo. Menurut saya perbandingan yang gila itu, sesuatu yang nggak masuk akal. DKI Jakarta dibandingkan dengan Jawa Tengah, kemudian Pak Anies Baswedan dibandingkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Konyol perbandingannya itu. Kenapa konyol? Luasan DKI Jakarta dan Jawa Tengah itu berbeda. Itu adalah dua spesies yang berbeda. Saya buka catatan sedikit di Google. Jakarta itu luas daratannya adalah 661 km persegi. Jumlah penduduknya itu adalah 10,5 juta. Itu. Luas Jawa Tengah itu adalah 32,8 ribu. Kalau Jakarta tadi 661, ini 32,8. Berapa kali lipat ini? 32.000 dibanding 661.
Coba berapa kali lipat itu luasannya. Jawa Tengah itu luasannya 28,29 lah, kurang lebih 29% dari luas Pulau Jawa. Itu dari segi luasan dan dari segi jumlah penduduk. Jawa Tengah tadi jumlah penduduknya belum saya sebutkan, itu adalah 34,7 juta. Kalau Jakarta, DKI Jakarta itu adalah 10,5 juta. Itu dari segi luasan dan dari segi jumlah penduduk. Dengan luasan yang berbeda tentu saja yang terdampak banjir kan juga berbeda. Belum lagi Gubernur DKI Jakarta dengan Gubernur Jawa Tengah itu walaupun sama-sama gubernur juga spesies yang berbeda. Jawa Tengah itu punya 35 kabupaten kota otonom, wilayah otonom. Jadi daerah otonom 35 kabupaten kota. Kalau di DKI Jakarta itu punya 5 kota dan 1 kabupaten Kepulauan Seribu. Tetapi wali kota dan bupatinya itu anak buahnya gubernur. Kalau di sini kan di Jawa Tengah itu bupati dan wali kota kan tidak otomatis jadi anak buahnya gubernur. Jadi wilayah otonom di DKI itu ya provinsi itu. Ya kita anggap saja DKI itu macam kota lah. Kota besar yang dikepalai oleh gubernur. Kalau wali kotanya kita anggap sebagai apa itu ya? Wedono lah ya. Wedono, kalau dulu ada kawedanan itu beberapa kecamatan. Itu di atas kecamatan ada Wedono, kemudian baru kabupaten. Kurang lebih itu dari segi kekhususan DKI. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau di DKI itu banjir itu yang nanganin semua kewenangannya adalah gubernur. Kewenangan gubernur Pak Anies Baswedan. Jadi dari barat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Pusat, Utara, Selatan, Kepulauan Seribu itu langsung Pak Anies. Tetapi di Jawa Tengah itu berbeda karena ada 35 kabupaten dan kota, sehingga wali kota dan bupati itu juga bertanggung jawab atas wilayahnya masing-masing. Mereka juga punya APBD sendiri, mereka punya DPRD sendiri. Di Jakarta kan tidak ada DPRD, Jakarta Barat, Jakarta Timur nggak ada. Adanya DPRD di tingkat provinsi atau DKI. Itu berbeda. Sehingga memang sistem kerjanya berbeda. Kalau di Jakarta langsung Pak Anies. Kalau di Jawa Tengah Pak Ganjar nggak bisa langsung menanganin banjir di Pati, di Grobogan, di Pekalongan, di Brebes, di Kudus, mana lagi banyak itu. Dia hanya sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, jadi lebih banyak mengkoordinasikan. Nah, bagaimana kita bisa membandingkan dua spesies yang berbeda ini walaupun sama-sama gubernur? Saya nggak mau berasumsi. Saya kemarin lihat data. Ini biar yang siapapun yang nonton juga nanti kita kalau bicara perbandingan basis data lah ya. Basis data. Ini di banjir di Jawa Tengah. Saya lihat cari data ini di Badan Pusat Statistik, di laman BPS itu ada statistik-statistik tentang banjir. Banjir di Jawa Tengah, saya ambil contoh tahun 2018. Itu ada 241 banjir. Ingat ya, 241 banjir. DKI Jakarta itu hanya ada 16.
bukan berarti yang di Jawa Tengah itu gubernurnya itu lebih parah, atau bukan berarti yang di DKI lebih baik. Memang ini sesuatu yang berbeda, sehingga tidak bisa dibandingkan head to head kayak Real Madrid lawan Barcelona kayak gitu. 241 itu karena wilayah Jawa Tengah memang jauh lebih luas daripada wilayah DKI Jakarta. Tidak menjadi soal kalau banjir di Jawa Tengah itu sebetulnya, saya nggak tahu ya di Jakarta ya. Di Jawa Tengah itu banjir menurut saya tahunan kok. Tiap tahun itu ada banjir. Cuman tidak pernah di blow up karena yang banjir bukan Semarang. Kalau di Pati, di Pekalongan, di Grobogan itu banjir itu setiap tahun itu ada. Ini contoh tahun 2018, dari 241 kejadian banjir itu yang paling banyak di mana? Di Cilacap. Kemudian bukan di Cilacap. Di Kota Semarang ada 82. Kemudian di Pati dan di Brebes itu ada 19. Di Kota Tegal ada 14. Cilacap 11, Blora 10, Sragen 9. Lalu banjir tahun 2019 agak turun nih. Dari 241 menjadi 111. Paling banyak di Pati ada 12 kejadian. Nah, gimana kita mau bandingkan banjir dengan Jakarta dengan banjir yang di Semarang? Kita ambil contoh. Ini yang berita saya random di Google. Bagaimana cara mengatasi banjir di Pati? Itu masih cari sistemnya seperti apa gitu. Kalau di Jakarta kan jelas, itu kemarin Pak Ahok bilang sebetulnya solusi banjir di Jakarta itu sudah ada kajiannya lengkap, tinggal dilaksanakan atau tidak. Tetapi di Jawa Tengah, di kabupaten kota itu belum semuanya seperti itu. Contoh di Pati itu yang disalahkan adalah normalisasi Sungai Juwana. Padahal yang banjir bukan hanya yang terdampak Sungai Juwana. Apa yang dilakukan oleh Kabupaten Pati itu ya menunggu ada normalisasi Sungai Juwana oleh pemerintah pusat, dalam ini Balai Besar Wilayah Sungai, yang bisa dilakukan. Kemudian di Kabupaten Grobogan misalnya itu ada sungai besar, sama seperti kayak ini banjir Kanal Barat ini. Itu Sungai Lusi itu yang bikin banjir itu. Saya kebetulan asli Grobogan, sehingga dari kecil memang saya tahu. Kalau kecil saya seneng nunggu banjir karena bisa GTN sama tebok itu. GTN sama tebok itu. GTN sama tebok itu. Kalau orang tua kan susah banjir, kalau anak kecil tuh memang malah nunggu banjir. Banjir di sana itu ya karena Sungai Lusi bludak itu debit airnya lebih ya. Sungai Lusi itu mempunyai banyak anak sungai dan cucu sungai. Sungai Lusi itu seingat saya, hingga saya hampir 40 tahun ini, penanganan banjir di sana itu adalah dibikin tanggul. Dulu ada tanggul Sungai Lusi, itu yang bikin ABRI masuk desa pada saat saya masih SD dulu, sekitar awal 90-an. Itu ada ABRI masuk desa, kemudian ada tanggul untuk Sungai Lusi. Sekarang gimana tanggulnya? Tanggulnya sekarang itu hampir habis karena kena erosi sungai. Jadi sungainya itu berpindah, bisa dari sana pindah ngantem tanggul habis, ada sekitar 100 meteran jadi sungai pindah. Nah, Jakarta tahu nggak sungai pindah itu gimana? Kalau di tempat saya ada sungai pindah karena erosi,
karena liku-liku gitu toh. Nah, itu penanganannya. Kemudian kemarin Pak Ganjar ke salah satu kecamatan ya masih di Grobogan itu, ninjonya adalah ada Sungai Tuntang kalau nggak salah ya. Itu mau dibikin tanggul, tapi juga nunggu BBWS biar permanen. Kemudian di daerah Pantura itu yang konon katanya yang paling parah itu di Kota Pekalongan. Banjirnya dulu Kota Pekalongan tuh dikenal nggak banjir, tapi sekarang kenal banjir. 3 faktornya konon katanya, saya baca berita ya. Satu adalah air Laut Jawa yang pasang, kemudian penurunan muka tanah. Satu lagi adalah curah hujan yang tinggi. Atas situasi itu, kabupaten kota Pekalongan dan juga Pemprov Jawa Tengah itu Pak Ganjar usul ke pusat agar dibikin sabuk pantai. Sabuk pantai itu seperti kalau Pak Ganjar ungkapkan itu di tol Semarang Demak. Semarang Demak itu tolnya diantaranya adalah di laut. Laut itu tujuannya untuk bendung. Tapi yang di bendung situ apakah banjirnya pindah atau tidak nanti ya belum tahu, karena ini proses tolnya juga masih jalan. Satu lagi yang sering disebut Pak Ganjar itu Sungai Beringin. Sungai Beringin itu di Kota Semarang bagian barat. Saya juga nggak tahu apakah nanti normalisasi itu kalau udah jalan itu juga masih banjir atau tidak. Tetapi yang ingin saya ungkapkan, ini sebelum saya juga ingin data lagi. Ini ada data 3 tahunan masih juga dari BPS. 2011 Jawa Tengah 1266. Kalau di DKI itu ada 53 kelurahan yang terdampak. 2014 itu jumlah desa kelurahan yang terdampak di Jawa Tengah 1273, kalau di DKI 151. Tahun 2018 jumlah desa atau kelurahan yang banjir di Jawa Tengah ada 1452, di DKI ada 101. Loh, tapi jangan buru-buru. Berarti Pak Anies lebih baik dong daripada Pak Ganjar. Ya beda. Wong luasnya kan juga jauh lebih luas. Jawa Tengah, jumlah kelurahan, jumlah desanya jauh lebih banyak daripada jumlah di DKI. Lalu sifat gubernurnya itu juga berbeda, bukan sifat karakter loh ya. Sifat kekhususannya itu kan berbeda. Kalau di DKI tadi saya sebut sebagai ya memang gubernur, tetapi lebih cocok kayak inilah wali kota sebetulnya. Kalau mau perbandingan sebetulnya ya DKI perbandingan dengan Semarang, perbandingan dengan Surabaya itu cocok ya. Walaupun memang berbeda, di sana ada Kotif, di Semarang kan dari kota langsung kecamatan. Tetapi sifat provinsi di DKI dan di Jawa Tengah kan berbeda. Tanggung jawabnya gubernur itu kan juga berbeda. Kalau di sini kan lebih ke koordinasi, minta bantuan ke pusat, bisa menangani yang proyek-proyek banjir yang memang menjadi kewenangan di Pemprov. Tetapi di bawah itu kan ada proyek-proyek banjir yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Misalnya banjir di Purworejo, Pak Ganjar Pranowo kan nggak bisa langsung ngeruk sungai itu di Purworejo, karena itu ada kewenangannya BBWS, ada kewenangannya Pemkab Purworejo. Tetapi kalau di DKI itu kan ya ada BBWS, tetapi itu adalah
langsung menjadi tugas dari Pemprov DKI. Jadi menurut saya konyol lah perbandingan baik-baikan atau buruk-burukan, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, Pak Anies Baswedan atau Pak Ganjar Pranowo. Kecuali perbandingan ini kita niatkan hal yang berbeda. Kita niatkan untuk pilpres, itu beda lagi. Orang sudah nggak bicara data, orang sudah tidak bicara luas, jumlah banjir, jumlah desa, jumlah kerugian. Tetapi sudah bicara masalah seneng-senengan, lah itu ya sudah susah. Tetapi beginilah, saya kira power atau naluri atau kelebihan energi kita untuk saling membenci, untuk membuli Pak Anies atau Pak Ganjar, kalau kaitannya dengan pilpres nggak usah dibawa-bawalah banjir, karena datanya memang berbeda ya, Ini hari Minggu, saya kemarin dari Semarang ke Kudus, takziah ke Kudus, itu melewati banjir tinggi. Kemudian dari Kudus lewat wilayah Bareng namanya kalau orang Kudus, Pati tahu ya, mau ke Grobogan ibu kotanya Purwodadi, itu ngeri banjirnya. Ini nanti saya kasih videonya. Bukan hanya banjir sebetulnya, jalanan di wilayah yang saya lewati, saya itu memantau se-Jawa Tengah karena kebetulan saya redaktur koran Suara Merdeka. Jadi semua di Jawa Tengah saya pantau lewat Facebook biasanya. Informasi-informasi di 35 kabupaten kota memang saya pantau, tetapi saya tidak bisa langsung ke 35 kabupaten kota itu. Beberapa yang saya tahu itu ya, yang sehari-hari kota Semarang, Demak, Kudus, Grobogan, dan sekitaran itu. Banjir ini menyebabkan jalan rusak parah. Itu pantauan langsung saya. Tetapi pantauan saya di Facebook ternyata di Jawa Tengah itu juga gara-gara banjir rusak parah. Kemarin Pak Ganjar di daerah Pantura langsung koordinasi dengan di Pantura itu, Jalan Dendels itu, langsung koordinasi dengan pemerintah pusat melalui balai apalah di sini atau apa, tapi itu dinas atau bagiannya pemerintah pusat langsung nambalin beberapa karena itu kewenangan pemerintah pusat. Pemprov Jawa Tengah koordinasi agar itu ditambal dulu. Tetapi ya belum semuanya. Contoh kayak jalan Semarang Purwodadi itu di daerah Karangawen itu masuk Kabupaten Demak, kemudian di Tegowanu itu masuk Kabupaten Grobogan, ngeri itu yang saya lihat. Ini nanti saya kasih videonya. Jadi saya nggak ngomong. Memang itu masalah yang terjadi. Apakah itu hanya terjadi di Jawa Tengah? Pantauan saya tidak. Setidaknya di Jawa Barat dan di Jawa Timur sama. Lo kok tahu? Saya kan banyak teman wartawan di Jawa Barat, di Jawa Timur, dan juga di Jakarta. Saya dulu lama liputan di Jakarta, jadi mereka melaporkan nggak ke saya, tetapi di media sosial. Selain di Jawa Tengah, saya juga ngikuti grup Facebook di luar Jawa Tengah, jadi kondisinya sama saja. Itu yang mudah-mudahan ini bisa membukalah wawasan kita. Memang
nggak bisa diperbandingkan loh. Lalu bagaimana kalau banjir kalau nggak bisa dibandingin? Apa dibiarin seperti itu? Enggak, maksud saya tidak seperti itu. Setiap wilayah itu mempunyai masalah, tantangan masing-masing. Di Jawa Tengah selain banjir itu adalah ada longsor, ada gunung meletus, ada macam-macam. Makanya Pak Ganjar sering menyebut sini Jawa Tengah itu sebagai supermarket bencana. Setiap wilayah itu mempunyai tantangan bencana masing-masing. Sehingga kalau objektif kita bisa menelisik sejauh mana tantangan itu dijawab oleh pemerintah setempat. Bencana misalnya kita banjir, itu apa upaya Pemkab, pemerintah kabupaten, Pemkot, dan pemerintah provinsi setempat itu seperti apa, sehingga kita bisa mengukur objektif apakah upayanya sudah maksimal, apakah belum. Lah itu tugas kita semua, pers, masyarakat dan lain-lain, itu menggunakan indikator-indikatornya, termasuk APBD-nya bisa tidak kayak di Grobogan. Kalau harus tanggul seluruh Sungai Lusi ya kasihan bupatinya, nggak bisa, tidak mungkin bisa. Lalu bagaimana di DKI? DKI kan juga sudah ada kajian banjirnya. Apakah itu juga sudah dilakukan? Bukan kajiannya, apakah penanganan berdasarkan kajian-kajian itu sudah dilaksanakan optimal atau belum? Nah itu kita bisa mengukur, membuat ukuran-ukuran objektif. Jadi masalah DKI kita pandang dari sudut pandang DKI, uang yang banyak, kajian yang sudah lengkap, dekat dengan pemerintah pusat dan segala infrastrukturnya. Kemudian masalahnya juga ada jumlah penduduk yang padat. Kalau di Jawa Tengah, kita juga lihat dari sudut pandang Jawa Tengah, apa kewenangan gubernur terhadap pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Apakah Pak Ganjar Pranowo itu sudah melakukan maksimal atau belum sesuai kapasitasnya? Apa yang dilakukan oleh bupati dan wali kota apakah sudah maksimal sesuai kapasitasnya? Baru kita akan mendapatkan hasil yang objektif, kurang lebih gitu. Jadi jangan bandingin Pak Anies dengan Pak Ganjar masalah banjir, konyol saya itu. Khayal. Dari banjir Kanal Barat, Kota Semarang, sudah terdengar azan asar. Saya sudahi dulu ya. Jangan semua ditarik-tarik ke pilpres lah. Banjir biarkan banjir, masalah bisa diukur sejauh mana. Jangan karena banjir itu menjadi peluang kita untuk mencaci, membuli profil atau orang yang tidak kita sukai atau siapapun ya. Kita doakanlah para pemimpin kita, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DKI, Bupati di mana, Wali Kota di mana, dan Pak Presiden agar bisa menangani banjir secara optimal. Nanti kita semua ukur keoptimalnya bagaimana. Ini itu ada orang beol itu, kayak saya kecil itu beol jadi. Woi mbak, ini saya di Sampan ini, naiknya dek. Dari banjir Kanal Barat, Kota Semarang, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Pak Anies Baswedan, salam hormat untuk Pak
Ganjar Pranowo, mudah-mudahan sehat selalu dan diberi kekuatan memimpin rakyatnya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.